Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana antum berada, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kenikmatan kepada kita semua. Dan salat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para umatnya yang selalu meniti sunnah-sunnahnya sampai akhir nanti. Para hadirin, para kaum muslimin di mana Anda berada, di manapun di tempat yang selalu kami hormati, kami banggakan. Kesempatan pada malam hari ini kami akan mengetengahkan yaitu membedah masalah yang berkaitan dengan manaqib. Yang judul yaitu fakta dari sejarah manaqib. Karena apa saya bedah? Karena di sini ada kerancuan dan ada yang kadang-kadang tidak bisa masuk akal dan kadang bisa jadi menyelisih apa yang disadarkan Rasulullah SAW dan tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Yaitu mohon nanti para hadirin dan para kaum muslimin bisa jadi nanti belilah manaqib yang bahasa Pegon ada, yang bahasa Indonesia ada. Inilah fakta yang harus kita ketahui karena di sini kitab ini dijadikan oleh sebagian kaum muslimin ya, untuk mengelabui pada masyarakat awam karena ketidaktahuannya, tapi fakta nanti kita akan mengetahui kalau sudah kita kaji di dalamnya. Pertama yaitu di sini ada 7 atiril yang ada di manaqib ini, yang nanti kalau ada ganjalan-ganjalan yang terdapat di kitab ini, mohon nanti beli saja di rumah, nanti dipelajari dan tanyakan kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang biasa membaca manaqib itu. Yang atiril pertama, yang ini ada ganjalan di atiril pertama yaitu ada kata-kata di sini yaitu nasabulahu fi wajhi adam lum'ah munikat malaikatu samai sujuda. Ini adalah kata-kata yang paling mengandung yang tidak masuk akal, yaitu silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu melekat di wajah Nabi Adam alaihissalam. Karena itu malaikat langit diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini termasuk kata-kata yang bagaimana ini ya. Jadi Nabi Adam sujud itu bukan karena diperintah Allah, tapi karena ada dikenal Nabi Adam ada silsilah nasab dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal di Al-Qur'anul Karim Al-Baqarah ayat 34 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala rabbukal malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikatakan kepada malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Jadi yang perintah Allah Subhanahu wa taala bukan ada perkara ini ya. Masa karena ada nasab, ada yang melekat di wajah Nabi Adam alaihissalam, karena itu malaikat langit diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini termasuk perkataan-perkataan yang nyeleneh. Karena apa? Para hadirin, para kaum muslimin, kalau Al-Qur'an sudah jelas la raiba fi, ada keraguan. Kalau hadis itu pun ada harus diperiksa karena ada hadis sahih, ada hadis maudhu, ada hadis matruk dan yang lain. Nah, ini malah manaqib ini buatan tahun-tahun yang terakhir ini. Jadi ini kadang-kadang dijadikan untuk akidah. Setiap ada acara, setiap ada apapun yang dibanggakan adalah manaqib. Mari kita pelajari. Yang kedua yaitu di atril kedua. Ini saya ambil dari manaqib langsung, dan ini saya terangkan hal-hal yang berkenaan dengan kecemburuan dan hal yang tidak seharusnya jadi. Yaitu di atril kedua yaitu dikatakan di sini wulida radhiyallahu anhu bijilani atau wulida radhiyallahu anhu bijilana, yaitu dilahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu di kota Jilan. Yang jadi pertanyaan adalah kok wulida dilahirkan
Syekh Abdul Qadir Jailani kok radhiyallahu anhu. Ini bermasalah. Karena apa? Karena Allah julukannya adalah sebutannya subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi-nabi, Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Semua nabi alaihi salam. Adam alaihi salam. Isa alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi yang semua diridhoi Allah Ta'ala dan dijamin masuk surga Nabi, julukannya itu sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu dan lain-lain. Nah, setelah sahabat yaitu tabiin sampai ke bawah sampai imam sampai ke bawah ulama sebutnya kalau meninggal adalah rahimakumullah. Tabiin, imam 4 sampai ke bawah rahimakumullah. Malah ini Syekh Abdul Qadir malah dijadikan namanya disebut radhiyallahu anhu. Ini bermasalah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani lahirnya ini diterangkan yaitu lahirnya fi sanati ikhda wa sab'ina arba'in mi'atan. Yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya yaitu 471 kelahiran. Jadi kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah di tahun 471 Hijriah. Terus kalau Masehi yaitu 1551 Masehi. Berarti belakangan jauh dengan Imam 4, dengan Tabi, dengan ulama salaf jauh sekali. Sebutannya kok radhiyallahu anhu. Ini bermasalah ini ya. Entah dari mana karena ini bisa jadi sinyalir, manake bisa jadi ini Syiah nih. Bisa jadi ya, saya enggak, tapi bisa jadi ini apa itu sifat-sifat dari orang Syiah. Karena sebutannya seperti itu. Terus yang atri 3, langsung yang atri 3 yaitu ada kata-kata di sini warafaqul hadiru ala nabiyina wa ali afdhalus sholatu wassalam. Awaru dukhulihil Iraq. Di sini dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masuk di negara Irak ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ini bermasalah para hadirin. Ya, di sini dikatakan ini menyelisih Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Nabi Khidir itu dihidup di masa Nabi Musa alaihi salam berapa ribu tahun itu sudah meninggal. Padahal di sini Syekh Abdul Qadir Jailani ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di sini kalau ini tayakan seperti ini menyalahi di Al-Quran yaitu surat yang ke-21 Anbiya ayat 34 dan 35. Ini menyalahi sekali karena di sini dikatakan di Al-Quranul Karim yaitu di surat Anbiya surat yang ke-21 ayatnya yaitu 34. Di sini dikatakan wa ma ja'alna libasari min qablika khuld afa imita fahumul khalidun. Yang artinya wa ma dan tidak jalna menjadikan kami libasari bagi manusia semua yang hidup di bumi min qablika dari sebelumnya Muhammad iku khulda kekal. Jadi Nabi SAW beritahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang hidup sebelum kamu Muhammad itu tidak kekal. Afaimita maka apakah jika engkau mati faumul khalidun maka mereka adalah orang-orang yang kekal tidak. Jadi orang-orang yang hidup di sebelum Nabi semuanya itu meninggal. Terus dikatakan lagi di ayat yang ke-35 kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Setiap jiwa sebelum Nabi SAW tidak langgeng. Pasti merasakan kematian. Perlunya apa? Wal nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilana dan kepada kami Allah turjaun kalian akan dikembalikan. Ini ayat ini dikomentari oleh para ulama yaitu di kitab Ibnu Katsir yaitu ini hujah bahwa Nabi Khidir alaihissalam atau bisa juga dia Rasul itu meninggal bukan hidup sampai sampai dia di zaman Nabi Khidir alaihissalam sungguh ironis ya.
Karena ini menyelisih dengan Al-Quran. Semua nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi SAW itu meninggal. Tidak ada yang langgeng. Tapi di sini dikatakan entah bagaimana, entah apa ceritanya ini kok Nabi Khidir bisa menemani apa itu Nabi Khidir bisa menemani Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mau masuk kota Irak. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak tahu siapa itu. Walam yakun syekh lam ya'rifu, dan tidak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani dan tidak kenal orang itu. Terus di sini dikatakan itu yang lebih ironis ya, yaitu ada keterangan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani setelah di situ diberi syarat oleh Nabi Khidir alaihissalam supaya duduk di situ tidak sampai keluar. Di situ di Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu dia duduk di istana Kisra, dan dia di suatu malam di filailati di suatu malam baridan yang dingin talama Syekh Abdul Qadir Jailani ngipi ihtilam, cara bahasanya ngipi keluar mani, dan wadaba dan keluar Syekh Abdul Qadir Jailani lasyati, yaitu dengan di Bengawan, waktu saladan mandi jinabat. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika malam itu ngipi bermimpi ihtilam, yaitu keluar mani, waqa'a gudalik, dan kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu ihtilam sampai berapa? Tilkal lailati arba'ina marrah, sampai 40 kali. Masya Allah, ini gimana nih? Seorang wali dikatakan bahwa dia pernah mimpi basah di malam itu sampai 40 kali mimpi basah. Mandi mimpi sampai 40 kali. Ini gimana ini? Enggak masuk akal, gitu. Enggak masuk akal masalah, karena itu termasuk apa? Ini termasuk pelecehan kepada saya. Masa kok bisa ngimpi kok sampai 40 kali, mandi 40 kali, itu gimana? Gue enggak tahu nih, gitu. Ini termasuk keganjalan yang harus kita akui. Maka dari itu nanti setelah ini mohon untuk membeli bukunya saja, nanti dibaca. Setelah itu nanti ditanyakan kepada orang-orang yang pernah membaca atau pernah melakukan amalan seperti ini. Terus yang selanjutnya, karena apa para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, kebanyakan orang yang baca manaqib itu, kebanyakan yang saya temui di para tokoh-tokoh itu tidak tahu apa yang dibaca. Itu orang yang membaca, bahkan yang mendengar pun rakyat jelas tahu amati, malah tidak tahu fakta yang ada di manaqib ini. Terus yang diakhiri yang ketiga, yang diakhiri yang keempat, yaitu di sini ada keganjalan lagi, ada bacaan, yaitu warubama, dan terkadang kota fil hawa, yaitu berangkat sampai Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam di ufuk atau di awang-awang, di mega ke langit ya, terbang ke langit, ala rusi, yaitu di hadapan para asyhada, orang yang menyaksikan. Sumarjiul ila kursi, langsung dia itu turun kembali ke kursinya lagi. Jadi suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani itu terbang di udara sampai gimana, sampai selesai langsung kembali lagi ke kursinya. Ini gimana ini ya? Nabi pun ya, Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in sampai Imam 4 tidak ada yang seperti ini. Ini entah dari mana, nggak tahu ya. Kalau walaupun itu karomah, masa seperti ini? Nabi pun tidak pernah seperti ini. Walaupun Nabi pernah Isra Mi'raj itu pun Isra Mi'raj itu ada yang Nabi mengalami Isra Mi'raj itu adalah Allah Ta'ala menghendaki supaya Nabi bisa terbang. Itu pun harus membawa hewan yang namanya buruk. Ini malah terbang. Masya Allah. Ini fakta yang terjadi saat itu. Itu yang keempat. Terus kita lanjutkan, yaitu atril yang ke-6. Yaitu masalah termasuk karomah-karomah yang dimiliki. Ini ada cerita, yaitu awal mulanya kenapa orang yang manaqib menyembelih ayam. Gimana caranya ini? Ini ada suatu keramat, yaitu wami karomati, yaitu setengah dari keramat Syekh Abdul Qadir Jailani aidon dengan yang dialami, yaitu ada seorang anak imrotan, yaitu seorang wanita datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan anaknya untuk memondokkan di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun setelah beberapa waktu anak itu dipersilakan dan untuk menjalankan ritual-ritual di pondok itu.
Namun suatu hari setelah berlalunya waktu, ibunya itu menjenguk anaknya ketika di pondok. Di situ dikatakan fara'atuhu dan orang wanita itu melihat suatu hari nakhilan, yaitu di suatu hari di pondoknya itu wara'atuhu dan melihat yakulu khubzan sa'ir, anak itu makan yaitu roti atau memakan gandum. Padahal wadakhola dan masuk orang itu ala kursi ala Syekh Abdul Qadir Jailani, menemukan orang itu yaitu menemukan bahwa di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani ada bekas makanan yang berupa yaitu ayam. Jadi di situ tengok pada anaknya yang dulunya dia gemuk, tengok anak di pondok kurus karena apa itu makannya kubejang sair. Terus dia masuk di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani, di kalangan itu ada tulang-tulang bekas itu makanan ayam. Terus fasa'alatku anil mana, sekali itu wanita itu tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana ini Syekh, kenapa kok anak saya dimakani seperti itu, antum gurunya kok makan enak-enak. Langsung fidalika fawadu asyah yadau ala idom wa qoma laha kumi biidnillahi ta'ala alladhi yuqi idom wa hiya romim. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu balung-balung tadi itu dikukup oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dikumpulkan di tangannya dan langsung diucapkan, dengan tangannya dia berkata, kumi berdirilah, balung, biidnillah dengan izin Allah, alladzi yuqi yang menghidupkan balung ini, wa hiya yang remuk ini. Jadi langsung dikumpulkan, langsung balung itu dikatakan seperti itu, langsung balung itu disempat ke keluar. Akhirnya faqamati jajadatu sawat wa sohat la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jailani waliyullah. Langsung menjadi utuh lagi, yaitu menjadi ayam lagi. Masya Allah, ini apa gitu? Belum ada sejarah di zaman Nabi SAW sampai di zaman tabiin, sampai di zaman ulama-ulama yang dulu sampai ada cerita seperti ini. Jadi balung sudah dimakan habis, langsung dilempar keluar menjadi ayam utuh lagi dengan dengan dia bertegak mengatakan seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Syahadatnya 3 ini. Jadi bukan syahadat 2 tapi syahadat ini 3. Dikatakan kepada orang itu, yaitu orang wanita tadi, idza sarabnuki hakada fal yakul masya'a. Hei wanita, kalau anakmu sudah seperti ini, maka makan apapun boleh. Ini apa ini ya? Enggak tahu ini, faktanya seperti ini ya. Faktanya terjadi seperti ini, yaitu ketika ada cerita seperti itu maka untuk mengenang cerita itu kalau ada membaca manakib yaitu harus pakai ayam, bukan pakai bebek, bukan pakai banyak, bukan pakai kambing, bukan pakai unta. Kalau boleh malah pakai unta, pakai sapi lebih merata tangga. Tapi kenyataannya harus ayam itulah terjadi. Entah gimana nggak tahu kami dulu kami baca, setelah tahu artinya seperti ini saya tinggalkan. Terus ada lagi cerita, itu diantara kerahmatan Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah seorang laki-laki dari kota Asfihan berkunjung kepada beliau untuk mengobatkan seorang budak perumahannya sudah dimerdekakan. Karena sering tidak sadar dan sudah berobat kemana-mana, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, budakmu ini diganggu jin dari Sorondik, namanya Khonis. Apabila ia tidak sadar diri, maka bacakan telingana. Hei Jim Khonis, Syekh Abdul Qadir Jailani yang tinggal di Baghdad mengatakan kepadamu, jangan kembali mengganggu orang ini. Jika kamu kembali, maka kamu pasti akan binasa. Kemudian laki-laki Asfihan itu pulang dan tidak muncul lagi selama 20 tahun lamanya. Kemudian laki-laki itu datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani dan setelah ditanya ia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dilaksanakan dan penyakit itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Sebagian tabib ahli juga mengatakan selama kami menetap di Baghdad 40 tahun ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup di Baghdad tidak pernah terjangkit seorang pun yang menderita penyakit jiwa. Namun setelah beliau meninggal, maka terjangkitlah penyakit jiwa itu lagi. Falama mata waqa'a asaru alaihi. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, penyakit itu umbras, menular sampai sekarang. Berarti cerita ini bisa dipahami. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, bisa untuk
mintai bantuan untuk ditawasuli. Tapi setelah beliau meninggal sudah tidak bisa apa-apa. Karena apa? Penyakit itu kembali lagi untuk mengganggu orang gila lagi. Ini dijawab. Berarti kalau begitu tawasul dengan orang yang meninggal ini ya dikatakan manakib ini tidak boleh karena sudah dialami Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri setelah beliau meninggal tidak bisa apa-apa. Kalau bisa ditawasuli maka orang-orang yang menderita penyakit jiwa pasti ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata tidak umrah sampai sekarang. Jangkit penyakit lagi sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat. Inilah dijawab. Jadi kalau begitu apa itu masalah yang berkaitan dengan tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani menolak, tidak pernah mengajarkan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Terus adil yang ketujuh, ini saya anu saja supaya bisa untuk dievaluasi. Di sini ada kata-kata yang sekiranya tidak pantas untuk dikatakan di sini, yaitu apa? Adil yang ketujuh, di sini dikatakan saya baca apa itu yang artinya Indonesia saja biar paham, karena ini artinya memang seperti ini. Dan nanti kalau nggak percaya nanti beli saja bukunya yang seperti ini, seperti ini bukunya. Ada di Pegon Jawa ada di Terjemah Bahasa Indonesia ada. Di situ dikatakan tiada seorang Muslim melewati pintu madrasahku, malaikat Allah akan meringankan siksa yang menimpa pada hari kiamat. Masya Allah, jadi ada seorang Muslim gelem liwat di pintu madrasah Abdul Qadir Jailani, maka tidak akan ada siksaan di akhirat nanti. Dan dikabarkan bahwa sesungguhnya ada seorang yang menjerit di kuburnya, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani melewati kubur itu dan berkata, sesungguhnya orang ini pernah mengunjungi saya sekali, maka semestinya Allah Ta'ala mengasihinya. Maka sejak itulah tidak terdengar lagi suara menjerit-jerit dalam kubur tadi. Ini apa ini? Enggak tahu saya. Ini monggo kalau diamalkan silakan. Karena saya ragu dengan buku ini. Saya tinggalkan karena tidak pantas kalau dijadikan untuk bacaan. Karena menyelisih apa yang ada di Quran dan apa yang di Sunnah Rasulullah SAW. Di sini ada lagi kata-kata yang sangat ironis, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan yang celaka diperlihatkan kepadaku. Ini kata wali niki yang dulunya, yang engkau dijadikan atas pemeliharaanku demi keagungan Tuhanku. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan yang celaka diperlihatkan kepadaku. Apa enggak tahu ini. Dan diberitahukan di hadapanku. Dan nur mataku ada yang tinggal di Lauhil Mahfud. Apa ini enggak tahu, Nabi pun tidak seperti ini, sahabat pun tidak seperti ini. Kok ada cerita seperti ini? Terus maka tahun, bulan, minggu dan hari semuanya memberi salam kepadaku. Ya dimaksud siapa ini? Syekh Abdul Qadir Jailani apa wali-wali ini ya? Ini karena ini masalah doa ini. Serta memberitahukan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu-waktu tersebut. Jadi saya ulangi lagi. Maka tahun, bulan, minggu, dan hari semuanya memberi salam kepadaku, pada para wali-wali, serta memberikan kejadian-kejadian yang terjadi, yang memberitahukan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu-waktu tersebut. Nah, ini siapa yang dimaksud nggak tahu nih. Nah, ada ini pada suatu ketika beliau berada di atas kursinya ada berkata, apabila kalian minta kepadaku, minta kepada Allah, maka mintalah dengan tawasul kepadaku. Berarti dia termasuk hidup. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani saat itu masih hidup, bukan meninggal. Ini ada atas seperti ini, entah dari mana nggak tahu. Terus ini yang ke-8 yaitu mengenai masalah doa-doa yang tercantum di buku ini. Saya bacakan Indonesia saja supaya singkat padat. Nanti kalau mau yang jelas nanti mohon membeli saja bukunya, cerita yang ada di sini sudah saya bacakan. Nanti lebih baiknya antum para kaum muslimin bisa membeli dan membaca saja. Yang di sini diketerangkan yaitu masalah doa. Ini sudah yang terakhir yaitu masalah doa. Di sini dikatakan yaitu waqosatna fanarfa ilallah ta'ala aku faibtihal. Jadi ini masalah doa yang di sini ditanyakan, yang artinya yaitu diantara lain di sini Allah Ta'ala sudah berfirman kalau bertawasul adalah nama Allah yang baik,
dan amalnya sendiri dan orang soleh yang masih hidup. Nah, di sini di doa diterangkan bahwa kami angkat tangan ke hadapan Allah Ta'ala dan kami bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani serta keturunannya yang mempunyai perasaan hati dan perilaku mulia. Maka beliau berdoa. Pada bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani setelah beliau meninggal tidak boleh. Tapi kok ada kata-kata seperti ini. Terus di sini dikatakan lagi, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah sungguh kami mohon kepadamu dengan perantaraan nafas orang-orang yang ahli ma'rifat, yang agung, yang mengetahui sesuatu yang rahasia. Apa ini? Nggak tahu, malah melebihi Allah Ta'ala nih. Jadi sungguh kami memohon kepadamu ya Allah dengan perantaraan nafas orang-orang yang ahli ma'rifat, yang agung, yang mengetahui sesuatu yang rahasia. Entah apa ini yang terjadi. Terus didoa lagi, hei wali-wali penolong, wali-wali yang menerima ilham, yang suaranya dari yang bagikan bel. Ya, saya ulangi, wahai wali penolong, wahai wali yang menerima ilham, yang suaranya bagaikan bel. Apa ini ya? Wahai wali-wali yang menerima firman dari aras. Padahal firman itu sudah putus di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini wali ada firman lagi, yaitu wahai wali yang menerima firman dari aras. Gimana ini nggak tahu gitu. Terus lagi wahai wali yang berjalan di atas air. Jadi waliku identik dengan ampuh, dengan keampuhan. Ini entah. Terus ada doa lagi dikatakan di sini yaitu wahai wali, wahai roh-roh yang suci, yang dari golongan wali yang ada di alam gaib dan alam nyata. Sekali lagi saya katakan, jadi berdoanya bukan memohon kepada Allah, tapi memohon kepada roh-roh. Saya ulangi ya, wahai roh-roh yang suci dari golongan wali yang ada di alam gaib dan alam nyata. Jadikanlah penolong kami untuk mendapatkan yang kami minta, memudahkan yang kami kehendaki, menyelamatkan tujuan kami, menyelamatkan dari perkara yang kami takutkan, menutup cacat-cacat kami, membayar semua hutang-hutang kami, menguatkan sangka baik kami, menghilangkan tabir-tabir yang menenggelamkan kami, bagai kebaikan dan akhir hidup kami, melenyapkan segala kesedihan kami, dan pengampun dosa-dosa kami. Sayangnya para hadirin, para kaum muslimin, yang diminta fakta yang nyata di sini di buku ini adalah bukan minta kepada Allah tapi kepada roh-roh. Terus di bawahnya yaitu ada syair ibadallah rijalallah agisunali ajlillah wa kunu aunanalillah asanadho bifadlillah. Wahai wali-wali Allah, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah kami karena Allah. Ini gimana ini, nggak tahu. Terus semua rahmat Allah tetap pada Nabi yang mencukupi pengikutnya, yang mencukupi pengikutnya. Segala salam Allah tetap nabinya yang menyembuhkan penyakit. Apa ini? Nabi yang menyembuhkan penyakit. Ini nggak tahu, ini gimana ini, nggak tahu. Mohon ditanyakan kepada yang membaca ini, karena kebanyakan orang yang membaca tidak tahu maknanya ini. Terus dengan perantaraan Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah kami dari balaknya ya Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani tadi sudah diceritakan di muka, beliau hidup bisa, tapi setelah meninggal beliau sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ada kata-kata seperti ini, dengan perantaraan Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah kami dari segala bala ya Allah. Masya Allah. Terus ada lagi syair, wahai engkau sekalian para wali yang berakal, kemarilah dan tolonglah kami karena Allah. Masya Allah, yang dipinggil wali Pak ini. Maka dari itu, sudah ya, ini kalau dibaca semua, malah isinya seperti itu ya. Jadi ini saya cukupkan sekian fakta dari cerita manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini asal dari mana? Ya, termasuk penciptaan ini mestinya penciptaan ini sesudah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena yang menciptai adalah mesti muridnya atau gimana nggak tahu, atau orang-orang terbelakang. Tapi intinya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau masih hidup
bisa untuk dijadikan tawasul. Setelah dia meninggal, beliau tidak bisa apa-apa. Dan sayang lebih sayang lagi ceritanya seperti itu, maka bolehlah panjenengan sami sedaya apa itu atau bisa membeli bukunya saja untuk dibaca di rumah, dan doanya yang lebih ngeri yaitu bukan meminta kepada Allah tapi meminta kepada roh-roh. Inilah fakta yang terjadi di manakib itu. Namun demikian, ini laris manis di masyarakat, setiap ada acara apapun kok baca seperti ini. Kalau mau syukuran, bolehlah syukuran, belanja atau apapun, tapi syukuran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu dengan membeli apapun langsung dihidangkan kepada tetangga, famili, saudara, saudara. Itulah syukuran yang dinamakan syukuran seperti itu, bukan seperti ini. Dengan penyembelihan-penyembelihan yang menyembelih yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya dari kami, karena kebodohan kami, dan kalau ada benarnya pasti dari Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.